Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat bersama gue Will Yonas. Kita ada di episode 47 dan mumpung ini adalah di bulan Ramadan, kita akan belajar mengenai fasting atau puasa. Rasanya udah cukup lama gue nggak bikin episode mengenai manfaat dari puasa, kenapa apa efeknya puasa di dalam tubuh kita. So, anyway, langsung aja kita deep dive. Nah, kalau kita teman-teman kita lagi diskusiin soal puasa. Puasa itu sebenarnya udah lama banget dilakukan dari dalam sejarah. Terutama itu sangat banyak berkaitan sebenarnya dengan, kegiatan keagamaan, religious practice. Apakah di, Islam, apakah di kekristenan, di agama-agama yang lain, itu ada praktis fasting atau puasa. Jadi banyak sebenarnya kaitannya puasa ini dengan keagamaan kita. Kalau kita lagi bergumul dengan sesuatu, kita lagi galau soal sesuatu, kita ingin minta petunjuk kepada Tuhan, ya disitulah biasanya orang berpuasa. Tapi ternyata makin banyak data-data untuk mengenai manfaat dari kesehatannya. Makanya kenapa kita pengen explore apa yang penelitian terbaru temukan mengenai manfaat dari puasa, dan apa yang akan gue bahas dari ini adalah bukan hanya salah satu hasil dari penelitian, tapi gue menemukan penelitian 2024 yang adalah penelitian meta analisis, yaitu penelitian gabungan. Jadi menggabungkan penelitian-penelitian, ratusan penelitian mengenai fasting, mengenai puasa, yang termasuk dalam kategori yang mereka sudah, eee, kategorikan, dan itu baru mereka coba gabungkan dari hasilnya. Makanya kenapa ini adalah penelitian meta analisis dan mereka sudah mensortir, memilih penelitian-penelitian yang memang masuk kriteria yang memiliki kualitas yang baik. Jadi penelitian yang memiliki kualitasnya kurang baik, mereka itu sudah tidak masukkan. Oke, ini penelitiannya tahun 2024, judulnya adalah Intermittent Fasting and Health Outcomes, an Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Jadi penelitian meta-analisis mereka menggabungkan hasil dari penelitian randomized control trial yang adalah juga gold standard dari penelitian. Jadi mereka, menemukan ada 351 penelitian mengenai puasa, 23-nya itu juga adalah, eee apa ya, yang mereka coba ambil ini dan mereka gabungkan jadi ada 300-an, oke. Tapi juga mereka melihat, penelitian-penelitiannya memiliki 34 health outcomes yang berbeda. Hasil dari, apa ya, hal-hal yang mereka teliti itu ada 34 hal yang berbeda. Tapi kita akan melihat yang dirangkumkan dari penelitian ini adalah beberapa dari common health outcomes yang mereka ingin lihat dari hasil puasa. Dan by the way teman-teman, kalau kita ngomongin jenis puasa itu juga banyak banget. Sebelum kita deep dive ke hasil penelitiannya, jenis puasa itu banyak banget. Sekarang kita lagi ada di bulan Ramadan, puasa Ramadan. Itu adalah ketika orang-orang makannya sahur, puasa dan gak minum air, udah gitu baru, berbuka puasa. Dan setelah itu mereka makan lagi, udah gitu sahur lagi, pattern-nya seperti itu. Tapi ada pola seperti misalnya, intermittent fasting aja juga metodenya banyak. Tergantung kita puasanya berapa, 14 jam, 16 jam, 18 jam, 20 jam, atau enggak ada yang namanya alternate day fasting. Ketika misalnya 5 hari dalam seminggu kita makan biasa aja, tapi 2 hari dalam satu minggu, itu bener-bener kalorinya kita makannya sangat-sangat rendah. Jadi ada juga alternate day fasting yang diaplikasikan sebagai hari ini, hari Senin misalnya kita makan normal, hari Selasanya akhirnya kita misalnya makan sangat sedikit, hari Rabunya makan banyak, hari Kamisnya makan sangat sedikit. Jadi itu ada pola-pola yang berbeda dan mereka coba menggabungkan, berbagai jenis, penelitian mengenai fasting ini dan mereka coba gabungkan hasilnya, oke. Dan kalau mereka lihat sebenarnya dari dari segi weight loss, rata-rata kalau ini puasanya mereka lihat ada penelitiannya yang dari 1 bulan, ada yang sampai 3 bulan. Kalau dirata-ratakan sebenarnya penurunan berat badannya 0,7 kilogram. Kalau penurunan dari lingkar perutnya itu ada di sekitar 1,02 sentimeter. Nah, kok mungkin kelihatannya nggak signifikan?
kelihatannya tidak menarik. Kok udah puasa 1 bulan, kok udah puasa hampir 3 bulan, kok turunnya cuma 0,7 kilogram. Nah, yang dicatat dari penelitian ini adalah ketika orang melakukan puasa di penelitian-penelitian ini, mereka tidak membatasi apa yang mereka makan ketika tidak berpuasa, ketika mereka makan. Jadi mungkin mereka puasa intermittent fasting misalnya 14 jam, 16 jam, 18 jam, tapi ketika mereka makan buka puasanya itu dengan cheeseburgers, dengan kentang goreng, dengan makanan-makanan yang tinggi kalori, ya di situ mungkin tidak akan melihat hasil yang lebih signifikan, hasil yang diinginkan, oke? Walaupun again tiap orang juga badannya beda-beda, tapi sangat disarankan ketika kita melakukan puasa, itu perhatikan juga dari jenis makanan yang kita makan, karena perlu juga kita konsumsi makanan yang sehat, yang kalorinya rendah, seratnya banyak, ya kan? Supaya penurunan berat badan itu memang terjadi. Selanjutnya adalah mengenai LDL kolesterol, kolesterol LDL, ini kolesterol yang jahat. Ada penurunan yang signifikan, oke, dari berpuasa, jadi bagus, oke, dan ini by the way penelitian puasanya again ada yang dari 8 minggu, 2 bulan, sampai apa namanya, sampai 1 tahun bahkan ya, dari penelitian gabungan ini. Lalu selanjutnya adalah dari HDL, kolesterol HDL, kolesterol yang sehat, kolesterol yang baik, mereka melihat ada peningkatan yang signifikan. Jadi, khususnya di kelompok orang-orang yang overweight dan obesitas, dan yang punya diabetes tipe 2, oke. Next, selanjutnya, apa yang dilihat juga dengan manfaat orang-orang berpuasa, mereka melihat ada perubahan dari fasting insulin, insulin ketika dalam kondisi berpuasa di orang-orang yang kelebihan berat badan dan obesitas, dan mereka juga melihat bahwa ada juga perubahan gula darah di orang-orang yang punya diabetes, di orang-orang yang overweight, yang udah pre-diabetes. Walaupun sekali lagi balik, penelitian ini mencatat bahwa makanan yang dikonsumsi saat mereka boleh makan, itu sangat-sangat berpengaruh juga. Jadi di sini yang gua suka sebenarnya dari penelitian meta analisis adalah mereka enggak, apa ya, hasilnya itu enggak over promising ya kalau menurut gua. Karena ini kan sekali lagi merata-ratakan semua penelitian, ada ribuan subjeknya. Jadi ini tuh cukup, apa ya, boleh boleh gue bilang cukup fair lah hasilnya. Jadi kadang kalau kita ada salah satu penelitian yang misalnya pakai subjek misalnya 50 orang, dibagi jadi 2 grup, 25-25, kadang hasilnya oke signifikan, kadang promising, tapi kita perlu juga ngelihat variasi dari hasilnya dari setiap individual subjek penelitiannya juga. Dan kalau melihat hasil meta analisis, gue melihat jadi kayak sekali lagi hasilnya kadang nggak over promising, tapi jadi lebih realistik, oke. Jadi ya inilah yang hasil dari meta analisis itu gitu ya. Dan, mereka lihat juga ada efeknya kepada penurunan tekanan darah, mereka juga melihat hal yang positif, untuk kesehatan mental dari efek-efek depresi, itu juga ada kemajuan ketika orang melakukan puasa. Dari kesehatan organ hati kita, resiko terhadap fatty liver, organ hati kita jadi berlemak, itu juga ada, dampak yang bisa terlihat dan terasakan juga, oke. Dan jadi itu hasil rangkuman dari meta analisis ini, memang mungkin teman-teman balik lagi kelihatannya, kedengerannya nggak wow, tapi ini yang gue suka dari penelitian meta analisis, mereka tidak over promising, oke. Tidak over promising, tapi mereka melihat manfaatnya. Balik lagi, kenapa kesehatan itu kita harus nilainya secara holistik. Nggak bisa kita cuman, you know, lihat kayak, "Oke, gue pengen puasa, gue selalu puasa, tapi gue nggak olahraga." Misalnya gue nggak jaga pola tidur gue, nggak jaga jenis makanan yang masuk, itu harus sangat-sangat diperhatikan. Jadi again, harus holistik, nggak ada satu metode untuk mencapai kesehatan yang maksimal, oke. Dan last but not least, teman-teman,
Yang perlu diperhatikan adalah mengenai dari side effect-nya. Buat beberapa orang yang punya beberapa kondisi tertentu seperti contohnya punya diabetes, mereka harus konsultasikan ke dokter terlebih dahulu sebelum mereka melakukan puasa. Jenis puasanya seperti apa? Karena kalau enggak ini bisa menimbulkan ya pusing, jadi mual, sakit kepala, jadi diare, konstipasi, banyaklah, kita juga malah jadi nggak nyaman menjalankan puasanya. Oke, susah konsentrasi, itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi please yang punya kondisi kesehatan tertentu, konsultasikan kepada dokter masing-masing, aman nggak untuk gue berpuasa dan puasanya seperti apa, oke? Dan ini rangkuman yang ingin gua bagikan teman-teman, dari penelitian meta analisis sekali lagi mungkin nggak over promising dari hasilnya, tapi ketika teman-teman lakukan secara rutin itu banyak manfaatnya. Dan sekali lagi, satu hal yang gue lupa mention tadi ini dari catatan gue, ketika kita melakukan puasa itu ada proses yang namanya otofagi. Otofagi ini adalah kesempatan di mana tubuh itu bisa bersih-bersih dari sel-sel dari hal-hal yang merusakkan tubuh kita. Jadi ketika kita berpuasa, tubuh kita dikasih istirahat, perut kita beristirahat jadi nggak fokus untuk mencerna makanan terus-menerus, tapi ini justru memberikan kesempatan tubuh kita untuk menyembuhkan dirinya sendiri ketika kita menjalankan puasa. Oke, itu namanya otofagi. So anyway teman-teman, gua harap puasa itu bisa jadi sebuah lifestyle, bukan hanya sesekali. Bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, tapi intermittent fasting contohnya itu bisa kita lakukan secara rutin. Karena sekali lagi manfaatnya banyak, kita kasih perut kita istirahat, dan kita bisa mendapatkan potensi-potensi manfaat kesehatan lainnya. Anyway, itulah yang ingin gue bagikan. Seperti biasa harapan gue, semoga kita sehat seutuhnya.